Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para bapak lan sedherek ingkang mulya, monggo kita terus berjuang mujahadah untuk selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui salat wajibnya, salat sunatnya, zikirnya, doanya, i'tikafnya, termasuk thalabul ilminya. Kita upayakan secara istiqomah dalam rangka untuk mencapai derajat manusia yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah manusia yang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang takwa itu tempatnya di surga dan penuh dengan kenikmatan. Untuk siapa? Ya untuk orang yang takwa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan kami catat, kami beri, yaitu rahmat. Kepada siapa Allah memberi rahmat itu? Kepada orang yang takwa. Innallaha waliyul muttaqin. Dan Allah sesungguhnya pelindungnya, sesungguhnya Allah adalah pelindungnya orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan sesungguhnya Allah paling cinta kepada orang yang takwa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'inat tabi'in, para tabi'inat tabi'inat tabi'in, juga kepada pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Ini mestinya pengajian malam ini melanjutkan kajian pada waktu ahad yang lalu, yaitu mengenai masih bab sholat. Karena tentang syarat sholat, wajibnya sholat sudah semua, tinggal mestinya sunanus sholat, sunat-sunatnya sholat apa saja, mubahatus sholat, yang dibolehkan dalam sholat apa saja, makruhatus sholati, yang dimakruhkan dalam sholat itu apa saja. Nah tetapi karena ada yang perlu saya sampaikan, ini penting sebelum artinya kita terlalu dekat waktunya kepada bulan Ramadan, maka sebelumnya saya selipkan dahulu, yaitu mengenai tentang kriteria hisab Muhammadiyah dan kriteria imkan ru'yah. Jadi Muhammadiyah menghadapi awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah, bagaimana pegangan perhitungannya, seperti apa pegangannya. Nah itu yang akan saya sampaikan nanti tentang sunanus sholat, sunat-sunat sholat, yaitu insya Allah pada waktu yang akan datang gitu ya, karena masih banyak waktu. Nah jadi ini kalau orang bicara tentang bagaimana penentuan awal bulan Ramadan secara umum global, di sini kan ada disebutkan. Nah ini sudah saya bagikan ini ya, di lembaran yang ini manhaju fi ta'yini awail syuhuril qamariyatil islamiyati. Judulnya itu di atas, yaitu metode penentuan awal bulan qamariyah Islamiyah. Ada dua metodenya caranya. Nah di sana dilihat itu apa? Satu metode bisa dengan hisab. Hisab itu apa? Yaitu perhitungan, dengan hitung. Wasyamsu wal qamaru bihusban, bahwa matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Nah nanti disebutkan dalilnya apa, di bawahnya ada. Nah kedua yaitu bisa dengan ru'yah bil fi'li, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri. Kita datang ke lokasi
Di Jawa Timur mungkin ada 12 sampai 15-nya lokasi, termasuk di Gresik, di Tanjung Kodok Paciran, di Pacitan juga ada, di Pamekasan juga ada, di Madura, di Malang juga ada, dan di Jawa Timur itu banyak lokasinya untuk yang sudah ditetapkan oleh Badan Hisab Ruqyah Jawa Timur. Waktu dulu saya masih aktif, yaitu pada tahun 2000-an sampai tahun 2010 di Jawa Timur, kebetulan pengadilan agama atau peradilan agama dulu ngurusi masalah ini, tugasnya memang dulu sebelum tahun 2006. Setelah tahun 2006 diserahkan ke Kementerian Agama, tapi tetap ikut berpartisipasi begitu ya. Nah, jadi dua metode ini yang berlaku yang ada di Indonesia. Sekarang bicara tentang hisab. Hisab itu ada yang urfi, ada yang hakiki. Nah, yang urfi itu tidak terlalu sulit. Misalnya kalau bulan genap 30 hari Muharram gitu ya. Bulan ganjil yaitu 29 hari Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, genap ganjil gitu aja, 30 hari, 29 hari. Bulan Qamariah kan 12 ya, dari Muharram sampai bulan Dzulqa'dah. Itu tinggal genap ganjil 30 hari, 29 hari begitu saja. Itu namanya urfi. Kita tidak akan membahas urfi, enggak. Yaitu yang akan dibahas kita hisab hakiki. Hakiki itu apa artinya? Yaitu menurut kenyataan yang ada, yang datanya sudah tersedia gitu ya. Hanya masalahnya ada yang hakiki itu ada 3 macam. Ada hakiki takribi, ada hakiki tahqiqi, ada hakiki asri. Ada ya, di tulisan di buku itu ada, catatannya kan ada itu. Catatannya ada itu. Takribi itu yang sederhana, biasanya dipelajari di madrasah, di sanawiyah, itu namanya takribi. Ya, takribi. Kalau yang hakiki di aliyah, di perguruan tinggi. Kalau yang asri, yang modern itu sama, aliyah di perguruan tinggi dikajinya. Apa saja kitab itu yang dikaji itu? Kalau yang takribi, contohnya Sulamun Nayirweni, yaitu kitab ini dibahas di mana? Di Malang itu dikaji. Kemudian Patrofil Manan dikaji di Jombang ini. Kemudian kitab Al-Qawaidul Falakiyah di Pacitan ini, saya tugas di Pacitan 4,5 tahun. Itu di madrasah di Pasantren Termas, itu kajiannya ini kitab Al-Qawaidul Falakiyah di sana. Sederhana sekali gitu ya. Kenapa disebut sederhana? Karena tidak menghitung ketinggian tempat, tidak menghitung perata waktu, ta'dilus syam, equation of time tidak dihitung semediameter piringan bulan dan piringan matahari. Nah, itu sederhana sekali. Makanya itu untuk tingkat madrasah sanawiyah gitu ya, atau madrasah ibtidaiyah gitu. Ini contohnya 5, padahal banyak, masih kurang 10-nya, 15 macamnya ada, masih banyak lagi. Jadi saya contohkan yang sedikit saja, hanya 5 saja. Jadawilul Falakiyah. Nah, ini juga Wasyamsul Qamaru di Malang dikaji, Jadawilul Falakiyah di Gresik dikaji ini. Dan banyak lagi, bukan hanya 5 yang takribi itu ya. Ingat-ingat takribi itu yang sederhana gitu. Nah, kemudian yang tahqiqi itu yang akurat datanya. Kitabnya apa? Al-Khulasatul Wafiyah. Nah, ini kitabnya tebal, kecil tapi tebal begitu ya. Ini dikaji di mana? Dikaji ini di Kudus, sana Jawa Tengah. Kemudian Badi'atul Misal, ini dikaji di Jombang. Ini pakarnya ada, dulu ke Fatur Rahman namanya. Gitu. Kemudian Nurul Anwar ini di Jepara, juga di sana di Kudus di Jawa Tengah dikaji di sana. Al-Mat'u Sa'id juga begitu. Al-Hisab Al-Hakiki ini di Jogja, ini biasa dipegang oleh Muhammadiyah, ini Al-Hisab Al-Hakiki ini, dan lain-lainnya. Ini contohnya 5, padahal masih banyak gitu, masih banyak. Kelompok yang tahqiq itu masih banyak gitu. Kemudian yang modern asri itu modern Newcomb, bahasa Inggris ini, Genmes bahasa Inggris, Almanak Nautika juga sama, Ephemeris juga sama, Islamic Standard ini juga sama. Nah, ini yang saya kaji ini, hitungan-hitungan di belakang ini, kan ada hitung-hitungannya. Sudah dibuka hitungannya. Nah, ini dasarnya baca berdasarkan sistem Ephemeris Hisab Ruqyah. Jadi yang saya kaji itu pegangannya di sini yang asli, yang modern namanya Ephemeris Hisab Ruqyah. Cara menghitungnya menggunakan metode ini. Dulu asalnya yang buat itu Inggris,
Jadi kita almanak nautika juga sama dipasok, bukan orang Islam, bukan umat Islam yang buat itu orang non Muslim, tapi dipakai oleh orang Islam, dipakai kebanyakan oleh angkatan laut gitu ya. Itu almanak nautika itu. Nah, itu data-datanya akurat, data-datanya kuat sekali, makanya dipakai. Nah, jadi yang disebut di sini tadi tahqiqi Asyuri itu, yang tahqiqi itu memperhitungkan tinggi rendahnya tentang tempat yang kita mau lihat itu, misalnya berapa puluh meter dari lautan gitu, seperti Tanjung Kodok 10 meter, di Gresik berapa meter, misalnya 100 meter di Malang berapa meter, di pegunungan itu diperhitungkan oleh metode hisab yang tahqiqi dan yang Asyuri. Kemudian pembiasan cahaya juga diperhitungkan, cahayanya itu, pembiasannya itu diperhitungkan. Nah itu pakai apa itu? Pakai menggunakan tadi hisab tahqiqi dengan Asyuri gitu ya. Ini yang kuat datanya. Nah kemudian ini kan hanya berapa 4 atau 5 contohnya, masih banyak lagi dan lain-lain gitu. Hanya sekedar kita supaya tahu, tidak buta sama sekali tentang hisab, tentang perhitungan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Jadi gambarannya tahulah walaupun sedikit-sedikit begitu. Nah dasarnya penggunaan hisab itu diantaranya yaitu surat Yunus ayat 5, a'udzu minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala syamsa biya awal qamara nura wa qadarahu manazila lita'lamu adada hisab ma khalaqul dzalika bil haqq yufassilu ayatil qaumi ya'lamun. Allah telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan bulan telah ditentukan tempat-tempatnya, manazilnya, pos-posnya. Ada pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 8. Makanya bulan itu kalau hilal pertama kali awal bulan Qamariyah itu kecil. Kalau sudah tanggal 13 sampai 15 besar gitu ya. Nah, kalau mau akhir lagi kecil lagi. Itu namanya apa? Ini manazil, pergerakan bulan dari pos 1 ke pos yang terakhir. Seperti di Quran kan ada surat Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, bahwa bulan kami perjalankan pada porosnya, orbitnya masing-masing. Awalnya kecil, besar, tengah, kemudian di akhir hatta adakal urjunil qadim, sampai seperti buah pelepah kurma, kecil lagi. Pelepah kurma kan kecil, besar, kecil. Lihat pelepah kurma coba. Nah itu ya. Jadi itu pergerakannya seperti itu. Itu namanya, artinya Allah menggerakkan, adanya pergerakan matahari, pergerakan bulan, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar orang tahu, mengetahui tentang perhitungan tahun dan perhitungan waktu sholat misalnya, kan gitu ya. Waktu sholat maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa, dan seterusnya jam berapa. Juga perhitungan tahun, bulan Muharram berapa hari, bulan Safar berapa hari, kemudian bulan Ramadan kapan, bulan Syawal kapan, bulan Dzulhijjah kapan. Nah itu untuk mengetahui itu, antara lain adanya peredaran matahari dan bulan yang berjalan pada orbitnya, porosnya masing-masing. Di bawah ada ayat tentang, bukan ayat ini, hadis Bukhari Muslim ya, sumu liru'yati wa abtiru liru'yati fa in ghubiya alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina. Kalau kamu mau berpuasa, lihat bulan, puasalah kamu setelah melihat bulan. Berbukalah kamu sholat Idul Fitri ya, itu setelah melihat bulan. Hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kita berbuka setelah melihat bulan. Kalau terhalang embun, terhalang mega gitu ya, awan, semuanya se-Indonesia, maka sempurnakan bulan itu, yaitu 30 hari gitu disempurnakan. Yang kedua yaitu idza ra'aytumuhu fasumu, kalau kamu melihat bulan berpuasalah, maksudnya awal Ramadan silahkan.
kalau lihat bulan berpuasa. Wa idza ra'aytumuhu, kalau kamu lihat bulan juga, fafiru, berbukalah, maksudnya 1 Syawal. Fa in humma, kalau tadi fa in hubiya sama artinya. Fa in humma, kalau terhalang oleh awan, maka faqdurulahu. Inilah yang jadi masalah. Faqdurulahu itu ada yang mengartikan disempurnakan bulan berikutnya kalau terlihat awan, terhalang awan. Ada yang mengartikan itu hitunglah, hisablah, dihitung. Faqdurulahu itu ada yang mengartikan itu. Seperti di Quran disebutkan paman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau kamu menyaksikan hadir, yaitu menyaksikan adanya bulan baru gitu ya. Nah itu melihat gitu dengan ru'yah, melihat kepala sendiri, maka itu mulai berpuasa. Awal bulan kelihatan bulan Komariah untuk awal Ramadan itu berpuasa. Tapi pada yang mengartikan paman syahida minkum syahra falyasumhu itu dalam tafsir Al-Alusi itu juga termasuk dengan hisab, dengan hisabil ilmi, dengan perhitungan, dihitung dengan perhitungan begitu. Jadi ada 2 pendapat. Faqdurulahu itu ada yang dengan menyempurnakan bulan berikutnya, ada yang dihitung gitu ya. Maka di bawahnya ada disebutkan wa qad ikhtalafal fuqaha'u fi tafsir hadzal hadisi, bahwa para pakar hukum fuqaha berbeda pendapat tentang penjelasan hadis tadi itu bidauil hisabil falaki, dari kacamata hisab falak itu. Bagaimana pendapat ulama berbeda itu tentang faqdurulahu, terutama itu faminhum may yufassiru ar-ru'yata ala anna ar-ru'yatul basariyatu labil hisabi. Sebagian pakar hukum itu mengartikan, menafsirkan ru'yah itu ru'yah dengan mata kepala sendiri, bukan dengan hisab, bukan. Labil hisabi, bukan dengan hisab, dengan mata kepala sendiri. Sebagian ulama begitu. Ada lagi sebagian ulama menyatakan wa akharuna yarawna ar-ru'yata bil hisabi. Jadi sebagian ulama berpendapat yaitu dengan hisab, dengan menghitung. Jadi 2 pendapat tentang ru'yah, melihat itu gitu ya. Melihat. Muhammadiyah yang mana yang pakai, kan itu masalahnya. Nanti disebutkan. Nah di sini nanti terakhir nanti disebutkan. Sekarang sebelumnya dulu. Sebelumnya itu para ulama membagi di Indonesia termasuk di dunia. Pertama kali ada yang menganggap ru'yah itu pokok, hisab tidak. Ru'yah itu pokok, hisab tidak. Siapa yang berpendapat seperti ini? Coba tolong saya dibantu untuk menjawab. Ru'yah pokok, hisab tidak. Yang penting pokok, hisab tidak mau. Ya, gitu. Sama dengan yang di bawah itu, di mana saat ada itu, ya itu jadi hisab ini ru'yah pokok, hisab tidak. Ru'yah pokok, hisab tidak. Siapa yang berpendapat begini? Tidak mau hisab lah kasarannya, hanya ru'yah saja. Oh? Di Indonesia, di kita ini loh, di Indonesia ini. Ya boleh, siapa kira-kiranya? Tidak mau hisab. Ini kan pembagian ulama sedunia, bukan di Indonesia saja. Sudah saya tanya yang dekat di Indonesia saja, itu yang bisa kelihatan siapa yang berpendapat tidak mau hisab, ru'yah saja, begitu loh. Ada di dunia, bukan di Indonesia saja. Hah? Imam Syafi'i mana? Coba siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menjawab? Siapa? Jangan bertanya lagi, dijawab pertanyaan saya. Apa? Siapa? Papri. Salapi, tahu salapi? Salapiyah tahu salapi? Tahu ya salapi? Itu tidak mau hisab. Tidak mau, itu ru'yah saja. Tidak mau, bahkan haram. Paham? Saya berani bilang gitu, kenapa? Saya ikut diundang kok. Musyawarah se-Jawa Timur, tempatnya di Surabaya, yaitu tahun 2004-2005. Saya tugas Surabaya tahun 2000 sampai 2010.
Jadi tahu saya undangan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Ada utusan NU, utusan Muhammadiyah, dari YIN, banyak kumpul semua di masjid terbesar di Surabaya, musyawarah. Nah, yang jelas terus yang menentang hisab itu yaitu Salafi. Tidak mau, saya diberi bukunya, diberi buku-bukunya itu, diberi saya. Sampai sekarang ada bukunya. Saya jilid itu, pendapatnya begitu. Paham ya? Paham. Contohnya itu seperti itu. Tapi kemudian jangan sampai, oh itu sesat, salah, enggak boleh. Kan itu pendapat, gitu ya. Pendapat itu bisa benar, bisa salah, kan gitu ya. Saling menghormati. Itu yang pokok itu, sesama umat Islam, apalagi sama umat Islam. Yang kedua, ru'yat pokok hisab pelengkap sebagai alat pembantu saja. Siapa ini yang berpendapat begini? NU bagus, NU. The NU itu ru'yah pokok, hisab pelengkap. Hisab itu pinter-pinter, dari teman saudara kita ini dari NU itu pinter. Banyak saya dulu kan mohon maaf ya. Antara tahun 2000 waktu saya tugas di Surabaya, saya wakil ketua Badan Hisab se-Jawa Timur. 37 kabupaten ya. Wakil ketuanya itu karena kegiatan aktivitas nyerahkan ke saya karena sudah sepuh waktu itu. Itu serahkan ke saya. Jadi yang undang-undang ulama-ulama hisab ru'yah se-Jawa Timur itu diserahkan data-datanya saya, siapa saja. Dibagi, per kiai dibagi pegangannya kitab tadi itu. Ada yang Surah Munair ini, ada yang Fathur Rahman, ada Qadul Falakiyah, ada yang Pemeris, ada Nyukom, dibagi tiap orang, kumpulkan datanya hasilnya. Kalau awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu kumpulkan, nanti dibagi per koordinator, 7 koordinator, dicek hitungan hisabnya seperti apa, mana yang paling akurat datanya kitab apa, begitu. Jadi tahu kiai-kiai di Jombang siapa, mungkin masih ada orangnya, ada Pak Taifur Rahman, ada Kiai ada Pak Fathur Rahman, banyak di Jombang paling banyak. Zaman dulu Mojokerto enggak ada, saya ingat karena jadwalnya sampai sekarang ada, datanya ada, punya saya. Nah sekarang ada di Mojokerto, masih muda, pinter, bagus dia, ya ada. Nah, bahkan dari saudara kita dari NU, dari Muhammadiyah tidak lihat siapa yang meneruskan untuk di Muhammadiyah di Mojokerto, kabupaten maupun kota Madya siapa, tidak ada. Dulu ada Pak Sugeng termasuk ya, Pak Basori, siapa lagi, Pak Munim itu waktu itu saya menyampaikan pelajaran-pelajarannya, pernah juga di Mukorobin sana itu disampaikan, tapi tidak berlanjut-lanjutannya, itu mandek kelihatannya, kadernya tidak ada. Saya sampai sedih nanti kalau saya sudah tidak ada, siapa yang melanjutkan, siapa dari Muhammadiyah, siapa yang melanjutkan itu, oleh siapa yang ada perhatian terhadap hisab ru'yah itu. Dari NU ada bagus, saya bahkan diberi kitabnya, bukunya diberi oleh dia, dan dia kebetulan Majelis Ulama satu komisi dengan saya bagian komisi fatwa, dia juga sama, masih muda, pinter gitulah, gitu ya. Kadernya ada, kita tidak punya. Apa tidak sedih? Tidak ada perhatiannya terhadap ilmu ini. Nah gitu ya, itu saya sedih sekali. Siapa yang melanjutkan itu nanti? Nah itu artinya tadi betul siapa yang jawab dari tadi. Jadi pokok ru'yah itu hisab pelengkap saja, alat bantu. Tapi walaupun alat bantu pinter-pinter, tiap pondok pesantren itu, waduh, komputer, laptop, hitungannya modern, yang tahqiqi, yang asli itu bisa semua. Saya pernah ngajar di Pondok Tebu Ireng 3,5 tahun loh. Tebu Ireng kan pusatnya NU. Saya pernah diminta ngajar ini juga. Kalau ngajar pokoknya ngajar tentang di Fakultas Syariah, tapi waktu kesempatan tertentu disuruh menyampaikan awal bulan Komariah. Nah, sana sudah pada bisa macam-macam. Kualitasnya sudah bagus-bagus, pinter-pinter. Nah itu ya, jadi ini pinter. Tapi tetap yang digunakan ru'yah saja yang pokok, itu hanya alat pembantu saja. Kemudian yang ketiga, hisab pokok ru'yah sebagai alat pelengkap saja.
Ru'yah sebagai pelengkap saja, hisabnya yang pokok. Siapa ini? Muhammadiyah. Muhammadiyah hisab pokok, hisab itu pokok. Asal hisabnya hisab yang datanya akurat, pegangannya seperti tahqiqi dan asri gitu, bukan yang takribi. Pegangannya yang sama nilainya dengan ru'yah walaupun hisab. Ya, walaupun hisab nilainya sama dengan ru'yah. Jadi hisab pokok, ru'yah pelengkap. Jadi kalau Muhammadiyah itu biasa ikut-ikut ru'yah ke Tanjung Kodok kemana dari Universitas Muhammadiyah di Indonesia, di Sumatera, di Jogja, di mana Purwokerto, di Malang juga sama ikut, di Surabaya ikut ke Tanjung Kodok ke tempat lokasi masing-masing untuk ru'yah. Nah, tidak anti ru'yah, ikut begitu, tapi hanya pelengkap saja yang pokok hisab kan gitu. Kemudian yang ketiga, keempat, hisab pokok, ru'yah tidak. Nah ini biasanya di luar negeri ini, di Indonesia juga ada, tidak mau menggunakan ru'yah, mirip dengan yang pertama. Tapi ini hisab, bukan ru'yah. Kalau yang di pertama kan ru'yah, yang pokok hisabnya tidak. Kalau ini hisabnya pokok, ru'yah tidak. Jadi tidak mau menggunakan ru'yah sama sekali. Kalau Muhammadiyah masih mau ru'yah itu. Yang kelima, ru'yat pokok dan hisab pokok. Ini siapa? Pegangan siapa? Ru'yah pokok, hisab pokok. Hah? Bagus. Nah, Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah, hisab pokok, ru'yah pokok, semuanya pokok begitu. Nah, itu gitu ya. Sudah, kita lanjut tentang kriteria hisab Muhammadiyah. Jadi hisab itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Jadi punya fungsinya sama dengan ru'yah. Tapi yang disebut fungsi yang sama itu kalau hisabnya seperti apa? Hisabnya hisab hakiki. Tadi ada hakiki, ada asri begitu ya. Bukan yang takribi. Yaitu kriterianya menggunakan wujudul hilal. Wujudul hilal itu nanti kita terangkan di bawahnya. Kalau sudah di atas ufuk, walaupun tidak sampai 2 derajat, itu dianggap bulan sudah wujud. Matla'nya sama menggunakan matla' wilayah hukmi. Matla' itu tempat orang melihat. Jadi wilayah hukmi itu ada 3 pembagiannya. Bagian Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kalau di Barat, di Aceh sudah kelihatan semuanya, walaupun di Irian Jaya belum, itu harus ikut yang sudah melihat. Karena satu kesatuan hukum begitu. Ada aturan Presiden Kepres nomor 41 tahun 1987 tentang wilayatul hukmi gitu ya di sana. Kemudian kalau garis wujudul hilal, batas wujudul hilal dan bulan membelah 2. Jadi kalau ini dunia, kemudian di tengah ada garis batas itu, di sebelah utara sudah positif, di bawahnya itu masih negatif. Misalnya contohnya di Aceh sudah positif, kemudian di Irian Jaya masih negatif awal Ramadan misalnya atau awal Syawal. Kalau di Muhammadiyah keputusannya diserahkan ke pusat. Pusat nanti yang menentukan bagaimana anunya yang diputuskan seperti apa. Apa memang berlaku untuk semuanya, apa bagaimana, apa dulu itu pernah berlaku untuk yang positif awal Ramadan, tapi yang negatif tidak berlaku untuk masing-masing saja daerahnya. Ada yang begitu putusannya. Udah paham ya? Tapi ada yang putusannya walaupun belum positif sebelah timur, yang barat sudah banyak yang positif, maka ikut yang positif. Ada begitu, diserahkan ke pusat. Nah, wujudul hilal itu teorinya satu, kalau sudah terjadi ijtima. Coba dilihat contohnya ini, contoh tahun 2001 bulan Ramadan awal Sya'ban. Ini ijtimanya jam 10.34. Ada yang menghitung jam 9.34 gitu ya. Nah, kemudian ijtima di bulan Syawal jam 2.03, ini malam sekali, itu setelah jam 12 malam ini. Kemudian ijtima di bulan Dzulhijjah, yaitu jamnya jam 9.19. Semuanya itu ijtima ini berlaku berlaku disebutkan sebelum berbenamnya matahari. Jam 10, jam 9 itu kan sebelum terbenamnya matahari.
Ya, tapi kalau yang 2 malam memang itu sudah keistimewaan tersendiri. Pasti kalau istimewanya jam 1, jam 12, jam 2 malam itu bulan akan tinggi hitungannya. Gitu. Tapi kalau istimewanya jam misalnya jam 5 sore, jam 4 sore itu tipis bulan paling 1 derajat kurang 30 menit kadang-kadang begitu. Contohnya tahun 2015 istimewanya sudah sore jam 4 ya, jadi akhirnya hitungannya hanya 0 derajat 30 menit. Jadi pada waktu tahun 2015 hari raya Idul Adha-nya itu ada yang hari Rebu, ada yang hari Kamis. Gitu, karena bulannya tipis, karena Muhammadiyah akan menganggap yang penting sudah wujud. Di sini disebutkan selanjutnya pada saat terbitnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk. Jadi sudah di atas ufuk walaupun tidak sampai 1 derajat. Nah itu berarti sudah wujud. Karena sudah wujud maka besoknya sudah awal bulan Komariah. Nah, ini terjadi pada tahun 2015. Saya tugas di Pontianak. Saya diminta khutbah, saya pilih yang hari Rabu. Hari rayanya ada, yang hari Kamis ada, pemerintah hari Kamis gitu ya. Saya juga orang pemerintah waktu itu kan gitu ya, karena masih tugas gitu ya. Tapi kan kecenderungan pendapat kan lain-lain. Nah, kelainnya saya pendapat yang wujudul hilal ini yang dikonsep oleh Muhammadiyah. Nah, jadi itulah disebutkan syaratnya wujudul hilal itu, yaitu 3 kriteria. Telah terjadi ijtima, yaitu pada waktu hari itu ijtimanya sebelum matahari terbenam dan bulan sudah di atas ufuk. Nah ini kaidahnya al-aslu fi isbati syahri ayakuna bil hisab, bahwa pada asasnya penetapan bulan Komariah itu adalah dengan hisab. Ini pegangan Muhammadiyah di samping ayat yang di atas tadi ini, yaitu wallazi ja'ala syamsa bi'a wal qamara nura wa qadarahu manazil li ta'lam wal hisab ma khalaqal bihaq yufassilu ayat qamiyya lamun. Selain itu jadi banyak lagi dasarnya dari Al-Qur'an. Kalau yang kriteria pemerintah dan majelis ulama, yaitu 1 tingginya minimum 2 derajat. Dan 2 derajat, kalau belum 2 derajat enggak mau, besoknya awal bulan baru itu enggak mau kalau belum 2 derajat. Enggak mau. Jadi contohnya kalau enggak salah tahun 2018 ya, itu artinya kurang 2 derajat. Enggak apa tuh tadi itu yang tahun 2015 yang jelas Idul Adha hanya 0 derajat 30 menit, kurang dari 1 derajat aja kurang. Ini kalau kurang enggak mau, harus 2 derajat lebih gitu. Nah, tapi kenapa Muhammadiyah kok tidak menggunakan kriteria pemerintah? Karena dulu waktu musyawarah 2 derajat itu ada namanya Insinyur Basit Wahid, pakar hisab ru'yah Muhammadiyah, ikut musyawarah. Kemudian waktu musyawarah ditentukan katanya 2 derajat. Beliau protes. Apakah sudah melalui observasi minimal 1 tahun, mengobservasi bulan itu minimal 1 tahun. Setiap bulan apa kalau sudah 2 derajat itu bisa kelihatan bulan itu pernah enggak? Tidak pernah. Jadi hanya pernah berapa kali, sekali apa 2 kali kelihatan. Kalau sudah 2 derajat kelihatan katanya. Tapi bukan berdasarkan observasi seluruh bulan atau minimal 1 tahun, apalagi kalau 2 tahun. Jadi mintanya Pak Basit Wahid itu yaitu supaya observasi dulu kalau menetapkan 2 derajat itu paling tidak 1 tahun gitu, tanpa observasi mendalam lalu diputuskan begitu saja. Ya sudah, kalau begitu membuat kaidah sendiri di Muhammadiyah yaitu tentang hisab wujudul hilal gitu. Jadi 2 derajat itu sebenarnya bukan keputusan bulat, bukan gitu ya. Nah, tapi ini sudah ditentukan bahwa katanya minimum 2 derajat. Elongasi sudut bulan dan matahari minimum 3 derajat, atau umur bulan sejak ijtima sampai dengan saat matahari terbenam minimum 8 jam. Maksudnya gini, kalau Bapak melihat ini di sini yaitu di awal Ramadan, awal Syawal, kemudian awal Dzulhijjah, ini semuanya itu antara ijtima jam 10 tenggelamnya matahari jam berapa? Jam 18 ya. Kan 8 jam jarak antara ijtima
Nah, dengan terbenamnya matahari itu minimal 8 jam. Ini sudah 8 jam Ramadan ini. Syawal juga begitu. Syawal itu jam 2 malam. Apalagi ini jam 2 malam. Nah, itu sudah jauh sekali. Jaraknya sudah sangat jauh. Jadi sudah tinggi. Apalagi sudah tinggi. Sudah hampir 6 derajat tinggi bulan itu. Nah, kemudian bulan Dzulhijjah juga begitu. Jarak antara waktu ijtima'nya bulan dan matahari, yaitu dengan tenggelamnya matahari minimal paling tidak 8 derajat. Itu teori imkan ru'yah yang dipegang oleh pemerintah. Nah, kebetulan nanti besok ini tahun 2021 itu semuanya sudah tinggi, tidak ada persoalan perselisihan lagi. Insya Allah akan jadi satu. Nah, sedangkan ini yang dilampirkan belakangan ini perbandingan pada tahun 2020 kemarin. Semuanya sama, positif semua. Yaitu tingginya ada yang 4 derajat 9 menit. Ada yang disebutkan di sini bulan Syawal bahkan 7 derajat. Kemudian bulan Dzulhijjah 8 derajat. Nah, ini kebetulan sama semua dengan tahun 2020 kemarin. Positif semua, jadi tidak ada perbedaan pendapat. Kalau artinya besok juga insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Jadi itulah secara garis besar itu mengenai tentang hisab ru'yah, metode tata caranya penentuannya yang berkembang di Indonesia. Ada teori wujudul hilal, ada juga teori imkanur. Jadi ini kalau ngitung ijtima saja, jadi habis kertas mungkin 2 lembar, hanya ijtima, ngetu ijtima. Sebab harus diketahui, nah di sini ada ini, diketahui yaitu tentang bagaimana kemiringan bulan terkecil. Nah, kemiringan bulan terkecil itu harus dicari. Jadi sebutkan di sini namanya fraction illumination bulan. Saya kemiringan bulan terkecil itu berapa nilainya, harus dicari. Kemudian bujur matahari atau ekliptik longitude matahari harus dicari. Aparen latitude bulan juga bujur bulan harus dicari. Sabak matahari maksudnya kecepatan matahari berapa, kecepatan bulan berapa, dihitung, akhirnya nanti ketemu ijtima pakai rumus. Bisa pakai kalkulator khusus 4500 fx namanya, yang artinya lebih cepat ngitungnya. Kalau menggunakan kalkulator lain bisa tapi lama begitu. Ada khusus. Sekarang apa ada kalkulatornya saya belum tahu. Tapi tinggalan yang lama sampai sekarang masih ada. Saya gunakan itu karena masih bisa dipakai. Itu baru mencari ijtima. Jadi harus pakai rumus dulu dan pakai data. Ada data matahari, ada data bulan. Nah, datanya tiap tahun berubah. Nah, tahun 2021 juga ada, sebelumnya juga ada bukunya. Buku data tentang ephemeris hisab ru'yah. Nah, juga kalau umpama ingin yang lebih luas, ada buatan ISMI Indonesia, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia, itu kerjasama dengan pakar-pakar astronomi membuat program bahwa data matahari, data bulan itu bisa untuk berapa puluh tahun ke depan. Saya punya programnya. Ambil datanya dari sana, di print keluar, cocokkan, dihitung begitu. Jadi ngitungnya tidak cukup 1 hari, jadi harus berhari-hari begitu. Ini dapat 1 bulan, apalagi 3 bulan ini, gitu ya. Itu kalau pakai manual, tulisan tangan gitu. Kalau pakai program mungkin, kalau untuk disampaikan waktu ngajar kuliah, waktu saya dulu masih aktif gitu ya, itu membutuhkan waktu banyak itu. Kalau minimalnya itu 4 jam minimal paling sedikit, tapi tidak cukup ya 2 hari 3 hari untuk khusus ngajar awal bulan Komariah saja. Pelajaran awal bulan Komariah 1 metode saja itu butuh waktu 1 hari 2 hari, dari pagi sampai sore, baru 1 metode namanya ephemeris. Belum metode yang lain, misalnya Sulamun Ayurweni itu lain lagi, Fathul Manan cara ngitungnya bagaimana, itu metodenya lain lagi. Yukom itu seperti apa.
Ini baru satu metode saja data ini. Nah kalau sampai se-Jawa Timur kan dibagi tugas ya ini kitab ini dikumpulkan nanti begitu. Apa? Oh munculnya ilmu hisab. Oh jadi ilmu hisab ru'yah itu terkenalnya kira-kira abad ketiga keempat, jadi perkembangan Islam memuncak. Jadi orang Islam banyak yang ahli tentang astronomi. Nah itu abadnya abad kira-kira kalau hijrah itu, kalau Masehi itu abad 600 lah, 600, 500, 400, 500, 600 kalau Masehi begitu. Jadi itu muncul. Walaupun zaman Nabi memang belum ada, perhitungan itu belum ada, zaman Nabi belum. Nahnu ummiyatun la nahsu wa la naktubu. Kami adalah umat yang tidak paham, tidak bisa nulis, tidak bisa baca katanya. Jadi belum ada. Tapi di Qur'annya sudah ada yang nyuruh ngitung itu, tapi muncul itu abad ke 400-an, 500 gitu. Pakar-pakarnya itu banyak sekali ahli-ahli astronomi dari umat Islam. Sampai sekarang itu dikembangkan di Mekah, di Ummul Qura namanya itu. Mesir juga begitu. Ada yang bertanya lagi? Jadi ini hanya global saja, hanya gambaran umum. Kalau ingin belajar detail, ada belangkonya masing-masing ada belangko tentang mencari ijtima. Di sini di laptop saya ada ini. Ini tadi langkah-langkahnya ada. Jadi oleh tulisan tangan, tapi pakai kalkulator tetap, tapi tulisan tangan. Kalau sudah tahu tulisan tangannya, baru pakai program kalkulator bisa, pakai laptop bisa, pakai program. Tapi kalau belum bisa, tulisan tangan dulu, kalkulator tangan dulu supaya detail gitu istilah-istilahnya. Nah, karena langkah-langkahnya banyak sekali, mulai dari awal misalnya tentang ijtima tadi ada berapa langkah, kemudian harus tahu data markasnya, ketinggian tempatnya di suatu tempat, namanya al-irtifa, harus tahu lintang tempat, arbul balad namanya, harus tahu pulul balad, bujur tempat. Di Tanjung Kodok, Paciran, sudah diketahui datanya. Nah, kemudian mencari sudut waktu matahari saat matahari terbenam. Itu harus punya data deklinasi matahari jam 11 berapa, coefficient of time, perata waktu matahari, itu ta'dilul waqti namanya. Tadi Mayusam, kemudian irtifaul makal tinggi tempat itu berapa di suatu tempat. Kemudian refraksi itu berapa. Nah, kemudian di 10 qatri diameter matahari, semua data matahari. Ini kemudian dicari oleh rumus kapan waktu itu saat terbenamnya matahari jam berapa setelah tahu rumus tadi itu. Kemudian mencari sudut waktu matahari saat terbenam itu berapa. Nah, yang terusnya langkah-langkahnya itu banyak, panjang. Jadi butuh ketelitian, itu 1 bulan saja. Tidak ujung-ujung tahu dapat seperti ini, enggak. Itu ada konsep kertas tertulisnya ada. Nah, tidak ujung-ujung tahu jadi seperti ini, enggak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu ditulis tangan gitu. Ada yang pakai program juga ada, tapi tetap harus ditulis tangan supaya datanya akurat gitu. Mencari sudut waktu bulan gimana, sudut waktu matahari waktu terbenam itu berapa, itu disebutkan. Nah, kemudian mencari tinggi hakiki, ini baru tingginya baru di intinya ini berapa, irtifaul hilalil hakiki, harus tahu deklinasi bulan berapa dan seterusnya. Kalau mencari tinggi mar'i itu berapa, harus tahu semidiameter bulan, horizon paralak bulan harus tahu dan seterusnya. Jadi ada azimut matahari dan bulan, azimut matahari berapa, azimut bulan berapa. Nah, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, ini data rinciannya seperti itu. Sehingga jadi ini awal bulan Komariah ini, awal bulan Syawal ini, awal bulan Dzulhijjah ini. Ada pertanyaan?
Kalau udah ada pertanyaan ya kita tutup saja, sudah Isya ini ya. Udah kita tutup. Jadi ini paling tidak untuk kenang-kenangan lah ya. Oh pernah mendengar ini jadi tidak asing lah gitu kalau kita mendengar di tempat-tempat lain itu. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.